Halo semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali pagi hari ini. Dan ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan April. Bulan di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan kembali perjalanan Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap dan akhirnya dia mati disalibkan. Semua bermula ketika Tuhan Yesus mendengar kabar tentang Lazarus yang sedang sakit. Saya akan membacakan bagi setiap kita dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan beberapa ayat yang ada di bawahnya. Paling tidak sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Amin. Saudara perhatikan di ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Yesus memberikan respon kepada sakit yang dialami oleh Lazarus ya. Yesus bilang bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah saudara, kita tahu bahwa pada saat Yesus menerima berita ini, Yesus sudah tidak ada di Betania. Yesus sudah berada jauh dari Yerusalem ya, tempat di mana dia akan dieksekusi. Nah, kita melihat bagaimana sakit yang dialami oleh Lazarus ini membawa Tuhan Yesus kembali ke Betania. Kalau kita membaca terus sampai ke bawah ya, waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ayo kita kembali lagi ke sana." Murid-muridnya berkata, "Tuhan, beberapa waktu yang lalu orang ingin membunuh engkau, orang ingin melempari engkau dengan batu di sana." Tapi coba kita renungkan bersama, seandainya Yesus tidak pergi ke Betania, maka kita tidak akan melihat peristiwa yang ada di pasal 12, di mana Yesus diurapi oleh Maria dengan minyak narwastu yang harganya sangat mahal. Dan Yesus mulai memberikan pesan-pesan terakhir kepada para murid. Karena sebenarnya sakit yang dialami oleh Lazarus ini sungguh-sungguh tidak membawa kematian. Dalam arti, memang Lazarus mati, tapi Allah membangkitkan dia dari kematian. Yesus membangkitkan dia dari kematian. Dan melalui peristiwa kebangkitan Lazarus ini, orang-orang yang selama ini benci terhadap Tuhan Yesus, itu semakin benci, semakin menjadi-jadi, dan akhirnya mereka membulatkan hati untuk mencari cara bagaimana mereka dapat membunuh Tuhan Yesus. Saudara, kita melihat di sini, bagi orang-orang yang benci terhadap Tuhan Yesus, waktu mereka ingin membunuh dia, itu adalah sebuah prestasi buat mereka. Karena mereka berhasil mengalahkan orang yang mendapat lebih banyak attention dari masyarakat pada saat itu. Tapi bagi Tuhan Yesus, kematian yang akan dia alami, itu adalah awal di mana dia akan dipermuliakan di tengah-tengah dunia. Saudara perhatikan bagaimana Allah merencanakan satu step kepada step yang lain dalam kehidupan Tuhan Yesus. Sebenarnya adalah gambaran dari bagaimana Allah merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita orang percaya terjadi dengan tujuan Allah. Bukan terjadi karena Allah iseng atau karena sesuatu. Mungkin kesalahan kita bisa menjadi titik awal, seperti sakit yang dialami oleh Lazarus. Mungkin sepertinya kebetulan Lazarus sakit dan Yesus harus ke Betania. Atau sepertinya kebetulan kita memang jatuh dalam dosa dan akhirnya kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kita melihat apa yang Yesus katakan, penyakit itu sesuatu yang tidak enak buat kita. Kalau kita melihat dari perspektifnya Allah yang sudah merencanakan segala sesuatu dengan baik bagi kita orang percaya, maka kita akan mengerti begini, semua yang sakit, semua yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita, pertama berarti kalau itu sampai terjadi, berarti itu ada dalam pengetahuannya Allah.
Yang kedua, berarti semua yang terjadi itu bukan terjadi begitu saja. Tuhan pasti punya rencana atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan bukan sengaja membuat kita mengalami kesakitan. Bukan sengaja mengizinkan kita mengalami lembah. Tapi Tuhan mau supaya melalui lembah yang kita alami, nama Tuhan dipermuliakan. Atau dalam bahasa yang lebih baik begini, Tuhan mau mempermuliakan dirinya melalui apa yang kita hadapi, pergumulan, struggle yang kita hadapi. Saudara, betapa indah rencana Allah dalam kehidupan orang percaya. Betapa indah rencana Allah bagi kita orang percaya. Mari yakini itu. Karena ada banyak orang hari ini yang kehilangan pengharapan karena mereka merasa mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri, hidup hanya untuk hari esok, supaya besok bisa makan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kita semua orang percaya. Kita hidup bukan hanya untuk mempertahankan hidup kita supaya besok masih ada, bukan. Tapi kita hidup supaya Allah dipermuliakan dalam segala keberadaan kita. Jangan berpikir supaya Allah dipermuliakan kita harus punya ini dulu, kita harus begini dulu, harus begitu dulu. Ada banyak hal yang boleh terjadi dalam hidup kita dan hal-hal itu mempermuliakan Allah. Saudara, bahkan dalam kesombongan kita, dalam keangkuhan kita, ketika di waktunya Tuhan yang sesuai dalam rencananya, itu bisa membawa kita melihat nama Allah dipermuliakan. Gimana caranya? Saya kasih contoh saudara. Bagi orang-orang yang merasa mereka sangat hebat, sangat kuat, sangat-sangat mampu bertahan dengan kemampuannya sendiri. Ketika mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami satu struggle yang berat dalam hidup mereka. Di situ Allah menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak mampu bertahan tanpa Allah. Dan di situ Allah mempermuliakan dirinya melalui kesombongan kita, melalui keangkuhan kita. Nah, saya berdoa supaya kita bisa melihat ini dalam satu frame yang baik, yaitu kehendak Allah yang baik bagi setiap kita. Mungkin sekarang kita ada di tengah situasi yang cukup berat. Kita sepertinya sulit untuk melihat hari esok yang lebih baik. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang merencanakan rencana yang terbaik bagi kita, hari depan yang penuh pengharapan buat kita. Harusnya kita juga bisa melihat bahwa di balik semua kesulitan kita hari ini, pasti ada sesuatu yang Allah sediakan. Saudara, ini bukan kalimat penghiburan, bukan kata-kata menghibur diri buat kita yang sedang mengalami pergumulan. Tapi ini adalah satu perkataan iman yang lahir dari pengenalan kita akan Tuhan. Saudara tahu perbedaan antara perkataan iman dan kalimat sugesti untuk menghibur diri itu ada di landasannya. Kalimat-kalimat yang hanya menghibur diri, ya, memberikan kita rasa aman sementara, itu lahir atau keluar dari perasaan kita, dari insting kita, atau dari pengalaman kita. Tapi perkataan iman itu datang dari apa yang Tuhan katakan, dari apa yang firman Tuhan katakan, dan dari sifat-sifat Allah yang kita ketahui. Bahwa Dia setia, Dia baik, Dia tidak pernah terlambat menyatakan dirinya dalam hidup kita, menyatakan pertolongannya bagi setiap kita. Seperti penyakitnya Lazarus, dipakai Allah untuk mempermuliakan dirinya. Demikian juga setiap pergumulan kita akan dipakai Tuhan, supaya melalui semua itu, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah renungan pagi hari ini menguatkan kita, memberikan kita keteguhan hati untuk kita semakin semangat mengiring Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dan sempurna buat kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang merencanakan segala sesuatu dalam hidup kami. Firman-Mu berkata, Engkau mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu tentang kami. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari ini Tuhan, tolong kami supaya kami melihat semua struggle kami,
bukan sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kami, tapi sesuatu yang akan membuat kami melihat dan mengerti betapa mulianya Engkau, betapa dahsyatnya karya-Mu dalam hidup kami dalam percaya. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.